Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kita akan melihat proses penyemaian padi. Ini penyiraman dilakukan setiap 2 hari sekali. Dan kita langsung akan bertanya kepada Pak Yohanes yang sedang menyiram ini. Ini proses penyiraman ini biasanya dilakukan berapa kali, Pak? Kalau karena ini bibit yang masih baru, dari hari penaburan bibit sampai ditaruh di dalam house begini sampai memanjangkan pertumbuhan benih itu membutuhkan kurun waktu dari 20 hari sampai 30 hari sampai siap tanam di sawah. Jadi ini baru 3 hari yang lalu kita taruh di dalam house ini. Jadi tadi pagi dibuka penutupnya. Gunanya penyiraman ini yang pertama untuk menurunkan tanah seperti ini. Misalnya tanahnya yang terangkat yang di atas ini ya, Pak? Iya, supaya dia turun. Untuk menutupi akarnya kita siram secukupnya. Ini dilakukan 1 kali saja. Untuk selanjutnya setelah bibit agak memanjang bisa dilakukan, ada yang setiap hari, 1 hari sekali. Untuk saya pribadi saya melakukannya 2 hari sekali. Karena apa? Supaya bibit tidak hanya memanjang tapi batang padinya juga bisa kokoh. Maksudnya seperti itu. Kalau disiram tiap hari, untuk proses panjangnya cepat, tapi untuk batangannya kecil, lemes. Jadi supaya batangnya kokoh juga. Jadi untuk setelah ditanam di sawah bisa menambah anakannya. Jadi saya melakukannya 2 hari sekali begitu. Terus untuk proses pembuatan ini di Jepang beda dengan di Indonesia ya, Pak? Itu perbedaannya tuh di apanya, Pak? Dari plus minus mungkin dari sistem atau peralatan ya. Kalau di Jepang mungkin 1 langkah lebih cepat mempergunakan peralatan, terutama mesin kalau dibandingkan Indonesia. Ya mungkin kalau di Indonesia menggunakan sistem ini mungkin sudah ada, tapi itu sistem yang di Jepang mungkin beberapa tahun yang lalu yang baru dilakukan di Indonesia. Nah, untuk sobat-sobat tani Indonesia, generasi muda Indonesia yang pengen bertani, khususnya petani padi, monggo kita saling bertukar pikiran, bertukar ilmu. Kalau ada yang minat pengen tahu tentang bagaimana cara merawat padi, bagaimana cara padi itu bisa menghasilkan gabah atau hasil yang maksimal, itu bagaimana penanganannya, monggo kita bisa belajar sama-sama, saling bertukar pengalaman. Mantap. Dengan senang hati. Mantap. Tapi ini untuk prosesnya ini apakah harus di house seperti ini, Pak? Kalau di Jepang ya, karena faktor suhu. Di Jepang malah masih dingin, karena kita musim tanam di Jepang, khususnya di Ibaraki, wilayah Ibaraki itu bulan 5. Jadi kita bikin pembedengan ini kita mulai dari bulan 3, bulan 4. Jadi masih malam, masih dingin. Jadi untuk mempercepat pertumbuhannya diperlukan house seperti ini. Tapi saya rasa kalau di Indonesia tidak memerlukan house yang seperti ini. Mungkin karena di Indonesia cuacanya suhunya lebih hangat, lebih panas. Cuman bagaimana cara menangani permasalahan dari burung atau ayam tetangga. Jadi kita gunakan plastik seperti kelambu mungkin. Pelindung ya, Pak? Iya. Supaya hama tidak masuk, ayam tetangga tidak masuk. Terus di Jepang sendiri itu setahun bisa menanam padi berapa kali, Pak? Khusus di Ibaraki 1 tahun 1 kali. Jadi musim tanam bulan 5, nanti bisa panen di bulan 9. 9 ya, Pak? Iya. 1 tahun 1 kali gitu. Setelah itu ya padi sawah hanya dibajak 1 kali, diistirahatkan karena musim dingin semua kering. Mati semua. Nah, kebetulan menambah kesibukan kalau sudah nanam padi bulan 5
pertengahan bulan 5 sudah selesai, saya menanam ubi jalar. Nah begitu juga untuk panennya, setelah panen padi, bulan 9 selesai, bulan 10 panen ubi jalar, begitu. Terus kemudian untuk fungsi dari penyiraman ini itu sendiri apa Pak? Fungsinya untuk penyiraman ini? Sering disiram itu supaya biar apa? Pak? Sehari sekali itu untuk menjaga pertumbuhan ini supaya tetap segar. Jadi untuk penyiraman sendiri bukan hanya sekedar disiram, tidak. Jadi kalau hanya untuk disiram airnya ngumpul ngendap, itu tadi bibitnya cuma memanjang tapi untuk batangannya kurang kokoh. Jadi untuk memperkuat batangnya juga tadi ya Pak? Iya, menambah mempercepat pertumbuhan dan memperkokoh batangan supaya nanti waktu siap tanam di sawah tidak mudah patah. Seperti itu Pak. Ya mungkin kalau ini yang baru dibuka tadi pagi, dan di sebelah sana, di sebelah house itu yang sudah dibuka 1 minggu yang lalu, mungkin bisa pindah ke sebelah. Siap Pak. Supaya lebih tahu yang sudah panjang. Banter. Fungsinya ini kamu nggak tanya. Fungsinya ini membersihkan biar otaknya nggak sepaneng. Mantap, mantap. Oke, kita lihat host di samping ini yang sudah lumayan tinggi teman-teman. Jadi seperti ini pemandangan di dalamnya. Nah, khusus yang ini sudah berusia 1 minggu, 10 hari yang lalu. Yang ini sudah 4 hari, jadi dari pertama naruh di dalam house, yang ini sudah berumur 10 hari, dan yang sebelah kanan saya ini sudah berumur 4 hari. Gitu. Jadi kalau yang ini udah siap tanam, seminggu lagi sudah siap tanam. Maksudnya dipindahkan ke sawah. Ini kenapa di sebelah kanan sama kiri itu tingginya beda Pak? Satu, dari segi waktu pembibitan beda, yang kedua jenisnya berbeda. Jenis sendiri itu pun beda Pak? Yang biasa orang Jepang ini, khususnya orang Jepang mengkonsumsi beras yang terkenal, yang ini yang namanya koshihikari. Koshihikari itu beras punel yang di Jepang. Nah, yang ini namanya toyomeki. Toyomeki ini jenisnya panjang, terus anakannya besar banyak. Jadi kalau ini khusus kebanyakan sih buat campuran pakan ternak ya. Kurang tahu juga karena saya ini ada kontrak sama JA. JA itu Jepang Agrikultural. Jadi Dinas Pertanian di negara Jepang. Saya ada kontrak 3 tahun. Dan ini sudah untuk tahun yang terakhir. Yang untuk koshihikari ini, 1 untuk konsumsi sendiri, ya untuk dijual ke tetangga, ke teman, begitu. Nah, yang sebelah sana tadi yang masih kecil-kecil itu saya kebetulan ada kontrak sama pabrik beras, perusahaan beras di Jepang ini. Wah, mantap. Itu untuk prosesnya itu bagaimana Pak dengan pabriknya? Jadi nanti setelah panen saya hanya mengupas kulitnya, jadi hanya menggiling, mengupas kulit. Saya menjualnya beras posisi yang hanya dikupas kulitnya, jadi belum putih, belum siap konsumsi. Kalau bahasa Jepangnya gemai, masih perlu 1 proses lagi untuk menjadi beras yang siap konsumsi. Itu. Ini untuk proses penanamannya ini sekitar luasnya berapa Pak? Kalau semuanya? untuk ini Toyomeki ini saya punya kontrak 3 hektar. Jadi, untuk ini sendiri 3 hektar. Iya. Terus koshihikarinya saya bikin. Kebetulan banyak petani Jepang juga yang tidak membuat bibit sendiri, jadi mereka beliau beli pesan dari saya. Nah, khusus untuk bibit ini 1 kotak begini, bibit padinya, gabahnya. Jadi kalau untuk totalnya tanah yang di bawah itu 2,5 kg, terus di atasnya bibit itu sekitar 250 gram, terus ditutup tanah tipis lagi seberat setengah kilo. Jadi
Untuk satu kotak ini membutuhkan tanah sekitar 3 kilo. Terus bibitnya 1/4 kilo, jadi beratnya sekitar ya 3,5 sampai 4 kilo. Jadi untuk harganya satu kotak begini harganya itu 800 yen plus pajak 880 yen. Itu Kalau uang rupiah Indonesia berapa, untuk Pak? rupiah sekitar 100 berapa ya? Ya 100.000 atau 120 ribuan. Untuk satu kotak ini Untuk sendiri satu ya, Pak? kotak ini. Jadi untuk per 10 are bermacam-macam sih dari pengalaman masing-masing. Kalau saya sendiri untuk per 10 are saya menanam hanya 10 kotak. Itu pun sudah banyak menurut saya karena padi itu ada anakannya, kita tidak perlu memerlukan bibit yang terlalu banyak. Jadi 1 per 10 are itu membutuhkan rata-rata 10 kotak. Ada juga yang menanam lebih sampai 15 sampai 20 kotak gitu karena ya faktor orangnya, cara pikir orangnya juga. Menurut orang Jepang sendiri yang beliau sudah usia di atas 60-70 itu semakin banyak bibit yang kita tanam, semakin banyak yang kita panen menurut beliau. Tapi sebetulnya dalam proses di sawah itu beda. Kalau kita menanam jarang-jarang, jadi anakannya tambah banyak, terus untaian padi jadi panjang, hasilnya lebih banyak. Sebetulnya berbalik. Itu cuma dari sudut pandang masing-masing saja. Mantap, mantap. Kalau dari saya pribadi, saya menanam per 10 are dari 8 kotak sampai 10 kotak. Jadi hemat bibit, tapi hasil tetap sama dengan yang menanam menggunakan bibit yang banyak. Oke, terima kasih banyak atas ilmunya, Pak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Amin, monggo dengan senang hati. Siap. Sampai jumpa teman-teman. Kita tutup video ini dengan Doa dari Mas Rijal, Lir Boyo punya. Sponsornya rame-rame atau jangan lupa musik yang penting nih Mas, biar gak sepanang. apa gunanya ini Mas? Musik ini gimana Mas? Musik ini biar kita gak sepanang, gak terlalu sepanang kalau kerja. Cocok. mantap. Anak muda jangan suka stres ya. Manfaatkan otak ilmu sebaik mungkin. Oke, sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.